bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bercerita dengan menggunakan bahasa kiasan tentang dua model bangunan dalam bentuk metafor. Injil berbicara tentang dua model bangunan sebagai rumah rohani. Yang satu rumah didirikan di atas batu, yang lain didirikan di atas pasir. Rumah yang didirikan di atas pasir dikatakan kurang memberi rasa aman. Dan seringkali secara fisik banyak orang mungkin juga merasa kurang nyaman dalam rumah. Karena rumah itu mencerminkan kedalaman diri kita. Rumah adalah ekspresi diri kita. Rumah itu dibuat dari dalam, dibangun dari dalam. Seperti motif pakaian, orang menenun itu dari dalam. Pengetahuannya dari dalam. Atau bulu burung yang kita lihat indah tapi tumbuhnya dari dalam. Maka kalau kita memberi pakaian yang tidak cocok, kita juga tidak nyaman dengan baju yang kita kenakan karena kita tidak nyaman. Demikian juga rumah yang kita bangun dan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita menjadi tidak nyaman tinggal dalam rumah itu. Tapi yang mau kita lihat, mau kita refleksikan bahwa iman kita merupakan rumah rohani. Dia merupakan dasar dan pola pikir kita. Iman itu merupakan dasar dan pola perilaku, pola ucap. Dan karena itu kita tidak hanya sebatas berbicara, berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang kita imani, atau kita mempelajari seperangkat keutamaan, kebenaran, persaudaraan, kekeluargaan, cinta kasih. Kita tahu itu, tapi kita sulit untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Dengan saudara-saudara kita bertengkar, dengan orang-orang sekitar kita musuhan. Kita tahu nilai persaudaraan, tetapi kita tidak wujudkan. Atau juga kita tahu hukum-hukum
ya larangan-larangan itu ini tidak boleh, tapi kita tetap melakukannya. Nah ini juga boleh dikatakan kita tahu tapi tidak melakukan kehendak Allah, tahu kehendak Allah tapi tidak melakukannya. Ya. Ya. Kualitas bangunan rohani itu dikatakan ya seperti rumah di atas batu. Dan menurut tradisi kitab suci, batu adalah lambang atau simbol kekuatan Allah. Maka Allah disebut sebagai gunung batu keselamatan kita. Itu artinya kekuatan dan kehadiran Tuhan ya merupakan landasan satu-satunya dalam membangun ya, komunitas Kristiani. Kita membangun ya komunitas Kristiani mulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas Kristiani yang paling kecil, datang ke KBG, lingkungan, paroki. Kita membutuhkan ya kekuatan dan kehadiran Tuhan di sana. Dan kalaupun Tuhan hadir di sana, kita tidak hanya sampai pada bercerita, tapi kita harus melewati itu dengan bertindak. Bertindak artinya kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya berjalan di belakang Yesus. Mengikuti tapak-tapak perjalanan Yesus. Manakah yang merupakan tapak-tapak perjalanan Yesus? Hidup, berkarya, menderita, wafat, dan bangkit. Dan kita juga mengikuti tapak-tapak perjalanan Yesus seperti itu. Dan kita diajak untuk itu. Ya, membangun ya rumah rohani kita, rumah ya kebersamaan kita ya, di dalam dengan menggunakan bahan dasarnya adalah firman Tuhan. Maka rumah kita akan menjadi, keluarga kita akan menjadi kokoh, komunitas kita menjadi kuat. Dan itu yang dimaksud bahwa rumah yang kita diam itu bukan sekedar secara fisik, tapi rumah dalam arti keluarga, komunitas ya Kristiani yang kita bangun dalam kehidupan bersama. Semoga dalam masa Advent ini kita juga semakin dimampukan untuk membangun komunitas Kristiani makin kokoh, makin kuat untuk kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.